Oke, kembali lagi bersama saya Patrick Steven di segmen mengenal beasiswa PDP lebih dalam gitu ya. Sekarang kita akan masuk bagian kedua. Setelah bagian pertama lalu kita bahas mengenai overview beasiswa PDP, strategi-strategi umum, tahap seleksi. Pada tahap kedua ini saya akan jelaskan lebih dalam mengenai bagaimana kita bisa membuat esai LPDP ya yang impactful, esai LPDP yang berkualitas lebih tinggi. Di sini kita akan mengcover tentang general tips, kemudian metode-metode untuk menulis esai dan juga contoh-contoh ya. Oke, masuk ke general tips ya. Jadi yang pertama, teman-teman ketika menulis esai gitu ya, esai beasiswa apa saja termasuk LPDP sebenarnya pastikan memahami prompt ya. Prompt itu istilahnya adalah pertanyaan apa sih yang perlu dijawab dalam esai kita ya. Jadi yang pertama baca dulu promptnya apa sih yang mereka cari, apa sih yang seleksi panitia itu cari gitu ya dalam seorang diri calon penerima beasiswa. Lalu yang kedua eh, mengenai bagaimana teman-teman bisa highlight ya, bisa menekankan tema-tema kunci gitu. Misalkan teman-teman di essay ini tuh mau nulis lebih fokus ke mana aspek apa? Apakah aspek akademik teman-teman atau mungkin community involvement gitu ya. Jadi pastikan stick to a theme yang mana teman-teman akan bisa tarik benang merahnya kemudian. Setelah prompt itu teman-teman pahami dengan baik, maka kedua, make it personal and relevant ya. Tulis esai yang personal ya, yang menyentuh pribadi gitu ya. Jangan yang generik. Dan juga relevan, relevan dengan apa dengan aplikasi teman-teman gitu ya. Karena esai yang generik itu tidak meninggalkan kesan yang berkepanjangan gitu. Sedangkan teman-teman bayangkan ketika seorang reviewer atau pihak penyeleksi itu membaca esai gitu ya, itu banyak sekali yang masuk tentu saja. Tadi kita sudah bahas statistik ada ribuan aplikasi yang masuk pada setiap tahapan seleksi gitu ya, dan um, masalahnya esai-esai yang generik yang tidak ada kesan pembedanya seperti itu, yang kurang personal, yang tidak relevan, itu mungkin bisa saja tidak dibaca gitu ya istilahnya ya, karena pembaca juga nggak engage dengan itu. Nah, jadi untuk bisa membuatnya lebih personal, lebih relevan, teman-teman pastikan sudah meresearch ya mengenai misi dari scholarship dari LPDP itu apa. Teman-teman bisa cek selalu di website dan juga teman-teman align-kan ya, align-kan sesuaikan dengan aspirasi teman-teman begitu. Lalu yang ketiga, research and align ya. Ini scholarship ini LPDP memang salah satunya itu basisnya adalah innovation ya. Mereka mencari para inovator begitu. Kenapa anak-anak ini disekolahkan? Kenapa para penerima beasiswa ini disekolahkan ke luar negeri segala macam? Salah satunya ya memang membuat mencetak calon-calon pemimpin yang bisa membawa banyak inovasi perubahan positif ya bagi Indonesia seperti itu. Dan kemudian misalkan ada beasiswa ya yang mana ditekankan mengenai creative problem solving skills-nya. Jadi semua aspek-aspek ini ditekankan dan ini akan mendemonstrasikan bahwa teman-teman memiliki interest, memiliki minat memang yang tulus gitu ya terhadap beasiswa ini. Lalu yang keempat, hook them early ya, hook them early. Pancing, pancing para pembaca itu dari kalimat paragraf pertama. Ya, set the tone for your essay and draw readers into your story. Biasanya beberapa hook yang baik untuk memulai esai beasiswa PDP yang cukup populer antara lain anekdot gitu ya, kemudian fakta menarik gitu ya yang mungkin cukup mengejutkan atau powerful quote ya. Tapi ketika teman-teman memakai salah satu tools ini untuk sebagai hook, pastikan jangan sampai teman-teman mungkin menulis quote yang generik ya, yang terlalu banyak dipakai, yang klise begitu ya. Fakta juga kalau bisa beneran yang mengejutkan gitu ya dan didukung oleh data. Jika teman-teman mau pakai anekdot atau perumpamaan juga sama ya, bikinlah kreatif dan relevan dengan apa yang teman-teman ingin sampaikan di essay seperti itu. Lalu pastikan teman-teman organize ya. Saya selalu bilang bahwa sebaiknya teman-teman yang menulis essay LPDP ini menulis subheading gitu ya. Subheading maksudnya tadi kan saya sempat singgung SLPDP ini bisa 1.500 sampai 2.000 kata. Itu untuk range jumlah kata yang diwajibkan gitu ya. Itu jumlah kata yang banyak teman-teman dan
mungkin para pembaca akan kesulitan ya mencari bagian atau tulisan teman-teman mana yang bisa menjawab pertanyaan spesifik mereka gitu. Jadi saya selalu mention mungkin ikutilah organize berdasarkan basic structure ini ya. Selalu mulai dengan introduction, kemudian bodinya apa, dan juga ada conclusion atau penutup yang jelas seperti itu. Nah, introduction ini mungkin teman-teman bisa berikan subheading, misalkan perkenalan diri ya, atau kalau mau pakai bahasa Inggris bisa dikatakan personal, professional, and academic background misalnya ya. Ini perkenalan diri, teman-teman perkenalkan latar belakang teman-teman apa secara akademik, secara profesional apa, lalu personally apa gitu ya. Lalu body, di body ini teman-teman bisa saja pakai subheading yang sudah mulai menjawab tadi program beasiswa kita ya, yaitu komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi dan rencana kontribusi ya. Itu semua teman-teman address di body. Dan conclusion penutup silakan ditekankan ulang ya. Apa sih yang membuat teman-teman unik? Kenapa teman-teman merasa diri pantas mendapatkan beasiswa seperti itu gitu ya. Jadi pastikan teman-teman menulis subheading di essay untuk membantu para reviewer, para pembaca mengidentifikasi bagian mana yang mungkin mereka ingin cari gitu ya dalam essay. Yang keenam, impact ya. Impact ketika bercerita melalui essay, impact itu selalu lebih baik daripada activity ya. Jadi ini sebagai contoh saja ya, teman-teman mungkin instead of menulis I once volunteer at a food bank ya, ini kan aktivitas ya. Saya apa namanya volunteer di sebuah food bank. Ini kan hanya aktivitas dan tidak terlihat dampaknya. Tapi ketika teman-teman menulis dampaknya gitu ya, misalkan I organize a drive that fed 500 families, ini ada impact yang terkuantifikasi bahkan gitu ya. Ini lebih impactful gitu ya. Show how your efforts have made a tangible difference in other people's lives ya. Dan yang ketujuh, future focus ya. Pastikan essay ini punya fokus masa depan ya. Karena scholarship termasuk LPDP adalah investasi dalam dirimu, dalam potensi dirimu di masa depan. Tekankan bagaimana beasiswa ini bisa membantumu mencapai aspirasimu dan juga hubungkan dengan impact yang lebih luas yang teman-teman bisa berikan bagi masyarakat kembali lagi di sektor industri prioritas yang sekarang LPDP sedang fokuskan sebaiknya gitu ya.